Ketika berbicara mengenai Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa, umat Islam itu tak ada beban. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kami, Nabi Isa itu manusia mulia, Nabi Isa itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, semua di mana di Islam Yesus itu dimuliakan? Oke. Tidak ada di Islam Yesus itu dimuliakan. Baik, baik. Mana dalilnya bahwa di mana kamu bahwa Yesus itu dimuliakan semua? Baik. Di Islam itu Anda bertanya, boleh Anda kentut dulu. Jangan kentut di sini. Diam dulu ya. Izin Romo, saya kecilkan dulu ya. Kita naikkan lagi dulu ini ya, si Indri ya. Silakan. Ya. Jadi di Islam itu memahami, mengimani, mempercayai pencipta langit dan bumi mengutus hambanya bernama Isa di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Kristen nyebutnya Yesus. Baik. Kenapa kalian masih mensanjungkan Muhammad daripada Isa, sementara Isa akan datang di akhir zaman? Ya, bukan Muhammad yang datang di akhir zaman, tetapi Isa putra Maryam akan untuk datang apa? di akhir zaman. Untuk apa Nabi Isa? Untuk apa Nabi Muhammad datang di akhir zaman? Sedangkan Nabi Muhammad sudah 1400 tahun menjadi hakim bagi orang Kristen. Yesus datang juga menjadi hakim bagi orang Kristen. Nabi Muhammad juga menjadi hakim bagi orang Kristen. Laqad kafaral ladina qalu. Di mana datanya bahwa Nabi wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yukasirun. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu penghakiman Nabi Muhammad. Sudah Nabi Muhammad selesaikan selama 22 tahun dan penghakimannya itu sampai hari kiamat. Nah, berarti beliau tidak perlu datang lagi karena sisi penghakimannya sudah diuraikan menurut Al-Quran. Nah, kenapa Yesus harus turun? Kenapa Nabi Isa harus turun untuk yang kedua kalinya? Karena Nabi Isa dituhankan oleh sekelompok manusia cupu. Ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Siapa yang menjadi hakim? Yesus. Di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Di dalam Bible juga tertulis seperti itu. Di mana tertulis? Yohanes 8 nomor 40. Yohanes 12 nomor Yohanes 14. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kristen mengaku-ngaku membawa-bawa ajaran Yesus, tetapi Yesus tidak pernah mengajarkan perkataan itu. Contoh, menyembah Yesus, Yesus tak pernah ajarkan. Ibadah minggu, Yesus tak pernah ajarkan. Mati terkutuk untuk menghapuskan semua hukum Torah, Yesus tidak pernah ajarkan. Menghalalkan babi, Yesus tak pernah mengajarkan. Apalagi tidak bersunat, Yesus tidak pernah mengajarkan. Mengajarkan Torah itu adalah hukum, Torah itu adalah sampah, Yesus tidak pernah ajarkan. Tetapi semua yang diajarkan oleh Kristen, dituduhnya itu ajaran Yesus. Maka Yesus datang untuk membersihkan dirinya dari orang-orang kafir. Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus datang mengusir orang Kristen yang memanggilnya Tuhan berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus datang untuk mengusir orang-orang Kristen. Itu jawabannya. Oke, baik. Iya, Bang. Jadi yang saya kau mau turun dulu ya. Isa putra Maryam silakan saudara Dexo. Terus kalau wah, ini kan saya mau nanya lagi nih. Dulu. Ini kan saya mau turun. Terus sudah mau turun saudara kita ini, saudara Indri.
Anda mengambil nama yang mana nama Indri itu adalah penghinaan Yahudi kepada Yesus, penghinaan Romawi kepada Yesus. Anda menggunakan nama Indri, itu adalah gelar yang merupakan hinaan Roma terhadap Yesus. Anda jadikan sebuah kebanggaan. Kasihan Anda itu. Saudara Indri, diam dulu. Saudara Dekso ini mau bertanya. Diam dulu Bang, habis ini Anda bisa celoteh sampai 2 tahun ke depan tanpa berhenti. Silakan, Saudara Deksu. Iya, saya kan dengar kalau ucapan terakhir apa sih? Ucapan apa? Masa dia ngomong terus si Dekso? Nah, ini kan saya mau turun, mau pamit gitu. Apa sih kalau di dalam Islam? Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. baru ingat. Desjo, kau diam dulu. Kau udah Sabar dulu Pak Henry, gantian. Nanti saya Lukas, turunkan loh. Yesus juga mengucapkan itu, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 36. Yesus berkata, Assalamualaikum, Islam untuk kalian semua. Tuh, dalam bahasa Ibrani, Shalom alaikum, Islam untuk kalian semua. Itu ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36. Tapi kalau saya ini baru mau belajar begini, enggak masalah kan kalau saya ucapin ini Assalamualaikum. Nggak apa-apa, silakan aja. Oke dah Bang Suma ya, terima kasih ya. Nanti saya masuk lagi ke room sini. Oke, baik. Oke, makasih banyak semuanya. Terima kasih ya. semuanya. Siap. Yuk. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit Romo buat Pak Dekso. Mumpung ajal masih dikandung badan nafas masih dikandung badan. Siap. Ya. Silakan. Pak siapa nih? Pak Dekso, tolong dicatat ya Pak ya. Ya. Tolong dicatat. Bapak tadi kan mencatat ayat Al-Quran kan? Iya ya. Nah sekarang dicatat Pak. Apa-apa. Bilangan 23 nomor 19 Pak. Bilangan 23 nomor 19. nomor 19. Oh iya. Oke. Hosea 11. pasal 11 nomor Hosea 9. Hosea 11 nomor Hosea 9. Nomor 9. Maleakhi pasal 3 Maleakhi 3 pasal 3. ya, nomor 6. Maleakhi pasal 3 nomor 6. Di ayat itu dijelaskan Allah bukan manusia. Yesus manusia bukan? Ya, yang setahu saya kan dibilang manusia, bilang juga Tuhan katanya. Nah, abu-abu kan? Masa Bukan manusia abu-abu. campur Tuhan? Abu-abu kan? Oke, saya bisa menjelaskan ke kau nih, Jo. Lanjut Bang Suma. Saya harus banyak nongkrong lagi di sini ya, supaya lebih ada ya titik terang lah kejelasannya ya. Oke Bang, oke. Baik, anak Sulawesi dilawan. Berat itu. Anak Oke Maluku dah kok Bang dilawan semua juga. ya, makasih ya. Anak Maluku kok dilawan juga Bang Suma. Apa? Salam dari Maluku. Ya, gimana ya nih? Salam kenal dari Maluku semua. Iya, saudara Yani, nggak usah kau seperti Paulus nyamar-nyamar. Siap ya. Bang. Waalaikum. Silakan turun Bang. Waalaikum. Kau dengar aku sini. Iya, silakan, saudara Yani, Kau silakan. dengar aku Manusia tanpa otak, ya kenapa? Ini kau yang harus tanpa otak. Kau bilang manusia tanpa otak. Kau itu yang gak punya Nah, otak. kalau kamu punya otak, masuk akal Manusia tidak tanpa otak masuk gimana tidak. dia harus Ada nggak berpikir? otakmu? Ada nggak otakmu Manusia tanpa ketika otak, Tuhanmu? bagaimana manusia itu bisa berpikir semua? Jangan kau modal congor di sini. Saudara Yani, ada nggak Kau otakmu bilang yang bisa manusia tanpa menampung? otak. Apakah manusia tanpa otak dia bisa berpikir? Otakmu ada, tapi akalmu nggak berfungsi. Ada Tidak otakmu bisa. memang. Otak di mana manusia itu ada otak? Jadi kamu dia mengaku berpikir. akalmu Akalnya berfungsi? Itu. Jadi kamu mengaku akalmu berfungsi? Bagaimana kau bilang manusia nggak punya otak? Bukan manusia, kamu, Yani, kamu. Kau. Saya tanya sama otakmu berfungsi, Yan? Berfungsi, makanya kau Oh, bilang manusia nggak punya berfungsi. otak. Oke, Eh, berfungsi. kita Oke, mari kita tahu buktikan yang berfungsi berfungsi. atau tidak. Mari kita buktikan. Menurut Berfungsi. otakmu, Gimana? menurut otakmu,
menurut otakmu pencipta langit dan bumi ini bisa mati atau tidak? Bagaimana kau berbicara bahwa manusia enggak punya otak? Kalau bagaimana Lihat, manusia lihat, punya otak, dia lihat mesti teman-teman, memahami semua lihat itu. teman-teman, lihat. Menurut otakmu nih, kalau kamu punya otak, dengarkan saya, kalau kau punya otak, telinga ada, otak ini kita masih ragukan. Menurut Iya. otakmu, pencipta langit dan bumi ini bisa mati atau tidak? Oke, baik. Saya bisa menjelaskan, kau diam ya. Kau diam ya. Saya bisa menjelaskan ke kau agar kau diam aja. Allah itu kekal. Sang sumber pencipta itu dia kekal untuk selama-lamanya. Ya. Dari sebelumnya dunia dijadikan dia sudah ada. Al-awal dan al-akhir. Yang dikatakan kalian itu kan, sama seperti kita, di mana kalian mengimani bahwa Allah itu adalah sang pencipta, di mana kami juga mengimani bahwa Allah itu sang pencipta. Pencipta langit dan bumi bisa mati atau tidak? Sekarang aku jawab, entar dulu. Allah itu tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Yesus Iya. bisa mati atau tidak? Yesus bisa mati. Yesus Karena Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan, karena bagian firman itu adalah Tuhan itu. Haluluda, haluluda, tang 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 tang, kamu halu. Hei, Firman itu tadi yang saya adalah- mengatakan Oke. Anda punya otak tapi tidak berfungsi. Yesus itu Tuhan pencipta Betul, langit dan Saudara. bumi Aku bisa ada tahu mati dulu. tidak? Tidak bisa. Aku ada Yesus tahu mati dulu. tidak? Yesus Dengan mati. Yesus. Yesus Dengar Tuhan dulu. atau bukan? Yesus Tuhan. Kan sudah kubilang dari awal. Kubilang dari awal kau tahu itu Tuhan. punya otak tapi otakmu mengecil menjadi Kau harus tahu kerdil. Tuhan ini makanya Otakmu kamu itu tak ya tahu. mengecil seperti bonsai, disiram tetap aja kerdil. Kau itu punya otak memang tapi tidak berakal. Otakmu ada sama seperti monyet. Monyet itu berotak. Monyet berotak tapi Kau nggak tidak bisa berakal. berpikir. Yani Kau tidak berotak bisa berpikir. tapi tidak berakal. Monyet dan Yani sama-sama Bukan, makhluk. Nah itulah Aku inti. jawab, kau diam ya. Aku Sudah jawab ya. dibuktikan. Sudah Yani, Aku jawab semua, tapi kau diam. sudah saudaraku Yani. Janganlah gila dan ajak-ajak orang lain juga gila. Cuma, kau Sudah dulu, saudara nanti aku Yani, jawab. sudah. Biar Saudara aku kasih Yani, paham ke sudah. kau. Biar aku kasih paham kau di sini cuma. Sudah Yan, sudah. Ya. Supaya kau paham Diam. bahwa kenapa setiap namanya manusia yang berwujud itu dia harus mati. Dan itu yang membuat semua bahwa Mesias itu akan datang dan menderita dan Oh, Mama panjang kali lebar, Siapa Mama. tahu sebagai kemanusiaannya dia Pencipta mati. langit dan bumi Sebab itu dia bisa itu mati adalah atau tidak, Yan? bagian daripada Allah itu. Yan, Kau pencipta paham langit itu, dan Tuhan. bumi bisa mati atau tidak? Dia tidak bisa mati seperti firman tidak bisa mati Oke. kekal selama-lamanya. Yesus bisa mati tidak? Yesus mati dalam kemanusiaannya, dia mati sebagai wujud manusianya dia. Pencipta langit dan bumi punya wujud manusia kagak? Oke, baik. Allah tidak dihampiri, Allah tidak terhampiri oleh ruang dan waktu, dan Allah tidak berwujud manusia. Tetapi bagaimana Oke. Allah menghampiri manusia dengan cara berfirman. Saya mau tertawa dan waktu bersamaan saya juga mau menangis. Ini gimana ini? Bagaimana cara Allah menghampiri manusia itu? Makanya dia datang bukan sebagai manusia. Allah bukan Gimana dong? datang sebagai manusia. Gimana saudara. ceritanya Anda ini punya otak tapi tidak berakal? Ini susah. Allah bukan Ini datang susah sebagai ini, manusia. susah. Anda tidak berakal tapi berotak. Anda berotak tidak berakal. Tuhan pencipta alam semesta bisa mati atau tidak? Anda mengatakan tidak bisa. Yesus bisa mati atau tidak? Sebagai manusia, Yesus bisa mati. Pencipta alam semesta apakah berwujud manusia? Saya jawab ya, saya jawab. Allah itu roh. Bagaimana Allah menghampiri Allah itu roh. Roh itu bisa mati atau tidak? roh itu tidak bisa mati. Yesus Roh itu bisa tetap. mati atau tidak?
Yesus kemanusiaannya karena sudah mengambil rupa Berarti Yesus manusia. bukan Tuhan, betul? Izin Bang Suma, kena peringatan lagi. Turun Dalam lagi, kodrat naik lagi bang. Nanti. kemanusiaannya. Dede, Bang, kapurung dulu. kau ya nih, kapurung. Ya, turun dulu, kena peringatan Ki. Jadi ini jawabannya Bang Palopo. Kenapa Yesus itu harus mati? Tolong didengarkan ya, Pak Indri di mute dulu. Pak Indri di mute dulu. Dengerin ya. Karena itulah, maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Yesus itu sebagai tumbal. Lanjut Bang Zuma. Kapurung, kalau kau katakan Yesus itu manusia, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa kau Tuhan kan? Kau sendiri bilang sebagai manusia, berarti sebagai manusia dia bukan Tuhan. Baik, saya jawab ya semuanya. Apa yang kamu jelaskan? Sementara otakmu nggak berfungsi. Apa yang kamu jelaskan? Oke, kau diam saya jawab. Oke, kau diam saya jawab. Kau mau Oke. jawab apa? Otakmu nggak berfungsi. Karena otakmu nggak nyampe situ. Nggak. Oh, oke. Otak saya nggak nyampe. Oke. Iya, benar. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mati. Yesus mati. Coba kau gabungkan itu. Bagaimana caranya yang tidak mati dengan yang mati itu bisa satu hakikat? Silakan. Oke. Baik, iya. Oke, satu hakikat aku jawab. Sebagaimana kau mengimani bahwa Isa putra Maryam ada kalam Allah, adalah kalimatullah, sebagaimana kami mengimani bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Benar? Benar Jadi apa salah? Yesus firman Allah. Bentar dulu. Sebagaimana Yesus kalian- firman Allah atau Allah? firman Allah. Bukan Allah. Bukan Allah, tetapi firman itu yang Bagus. keluar dari Sang Bapa. Berarti Yesus ini firman itu yang Allah keluar kan? dari manusia. Iya, Bukan Allah. Benar. Bukan Allah, tetapi firman itu juga yang dimiliki Allah, yang punya Allah itu sendiri. Oke. Dengarkan teman-teman, dia sudah mengakui Yesus bukan Allah tapi firman Allah. Firman ini apa? Perkataan atau akal kecerdasan daripada Allah itu Oke, sendiri. Perkataan yang keluar dari mulut Allah, betul? Betul. Oke. Apakah cuman Yesus perkataan yang keluar dari mulut Allah? Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu bisa waras Kecerdasan Allah kalau dan pikiran kamu Allah bagaimana masih manusia gila? dapat memahaminya. Kapurung, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Yesus adalah yang keluar dari mulut Tuhan. Jawab. Iya. Jawabnya iya. Yes. Hah? Iya. Hanya Yesus. Iya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Baca Yesaya 55 nomor 11. Tidak ada yang lain selain Yesus yang Baca Yesaya 55 nomor telah 11. menjadi manusia. Yesaya berapa? Kau baca, kau kan yang tunjukkan data. Baca Yesaya 55 nomor 11. Oke, baik. Aku buka, aku baca ya. Ya. Yesaya 55 nomor 11. Kau Ya. lihat dulu. Kapurung, kau disuruh baca. Aku punya Bible. Kalau kau nggak punya Bible, Kapurung Baca Malelo. Kapurung, baca. Kapurung Malelo ini, ya nih. Izin sebentar Gurunda, mumpung masih nunggu dia baca ya, mungkin 50 tahun kemudian baru dia baca. Izin Bang Zuma. Ini minta tolong, mohon dukungannya teman-teman, aku bikin channel baru. Nuralin. Yesaya Ya. 55 ayat berapa yang kau mau sukan? Nomor 11. Wahai Kapurung penyembah batu zakar. Dengar ini. Baca, nggak usah kau pakai perikop. Wah, pakai perikop pula kau. Baca Yesaya 55 nomor 11. Nomor 11. Ya. Biar saya yang Ayat yang bantuin. ke-11. Biar saya yang bantuin.
Bentar. Demikian yang keluar dari mulutku. Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Ini kan perkataan Allah. Iya Ia memang. tidak akan kembali. Dengar dulu, ia tidak akan Ya. kembali kepadaku dengan sia-sia. Berarti firman itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Oke. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ya. Jadi Jadi ketika Tuhan menciptakan matahari, firman keluar dari mulut Tuhan atau tidak? ya jelas Allah menciptakan sesuatu itu Keluar dari mulut Tuhan atau tidak? keluar dari mulut Tuhan. Keluar. Karena Nah, sekarang pertanyaan saya tadi saya ulang. Firman yang keluar dari mulut Tuhan hanya Yesus atau masih ada firman lain? karena kemahakuasaan Allah kan masih ada firman. Kapurung. Dengarkan Kapurung. Kalau kau mau gila-gila aja sendiri, jangan kau aja. Tadi Anda mengatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan cuma satu, yaitu Yesus. Sekarang matahari sebelum tercipta jadi matahari, firman sebelumnya keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Sebelumnya itu keluar dari mulut Tuhan lah. Berarti bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Ya itu kan sebelum Yesus ada datang ke dalam dunia. Sebelum Yesus itu datang ke Saya dalam tanya, berarti bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Oke. Firman itu yang dimiliki Allah, yang dimiliki Yesus. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Cuma satu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mati meja. Kita mulanya kamu baca ya. Kapurung. Kita paham sini. Ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, yang keluar dari mulut Tuhan itu firman, betul? Betul. Nah, yang keluar Yesus atau matahari? Yang keluarlah Yesus itu kan firman sebelum dia. Mati dia. Berarti Yesus yang menjadi matahari. Bukan menjadi matahari. Di mana datangnya Yesus menjadi matahari? Kau bilang. Tadi kamu mengatakan firman itu cuma satu, yaitu Yesus. Jadilah terang. Itu firman atau bukan? Iya. Itu firman atau bukan? Firman. Ya, itu firman. Berarti firman yang menjadi matahari. Firman yang berkata jadilah terang. Itu firman. Kenapa firman yang berkata? Kapurung, kenapa firman yang berkata? Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman. Ya iya. Ya iya. Sekarang ketika Tuhan berkata jadilah matahari, Yesus di mana? Yesus masih di dalam diri Bapa sebagai firman itu. Berarti yang keluar menjadi matahari bukan Yesus. Ngawur aja kau congor. Bukan Yesus. Makanya Kapurung, jangan kelamaan nyembah batu sakar kau. Ditanya, Yesus satu-satunya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari ternyata firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus di mana? Masih ada di dalam tubuh Tuhan. Sebelum Lah Kapurung, kau paham, sebelum makanya disebut Tuhan karena kau dia gila-gila aja sendiri ya nih. Apa yang gua ajak orangnya nih, gila sendiri lah kau. dia itu belum keluar dari sang Bapa pada masa Dia belum keluar. Belum keluar. Iya, Ya. karena itu kan hakikat Bapa, dia itu hakikat Bapa sebagai firman. Apa? Bagaimana ceritanya? Makanya kau nggak paham. Oh, berarti ketika Yesus keluar dari mulut Tuhan, dia berupa daging atau berupa apa? Dia berupa daging jadi sudah jadi manusia. Oh, berarti yang jatuh dari langit gitu? Tergelelut? Bukan melalui Maria. Tergelelut dari langit? Kisah Putra Maria adalah kawan. Kapurung, berarti Yesusmu itu tergelelut dari langit? Kapurung kau yang kampung. Macu pirit. Macu pirit dari langit. Tuhan berkata, keluar Yesus jatuh dari langit. Glubuk.
Kena atap, kena plafon, kena perut, masuk ke dalam perut, kucuk, 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 kucuk. 9 bulan keluar, langsung berjenggot, langsung berkumis, gitu. Dasar otakmu panoan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus keluar dari mulut Tuhan berupa daging? Berarti kau menganggap vagina Maria itu mulut Tuhan. Cak Ayu, dasar kapuru. Otak cuman separuh, sok-sokan bahas agama. Yesus keluar berupa daging dari mulut Tuhan. Yesus keluar berupa daging dari mulut rahim, kampret. Jangan kau anggap vaginanya Maria itu Tuhanmu lagi, tuyul. Sudah kau itu kacau. Kau anggap lagi vaginanya Maria itu Tuhan. Dasar tuyul, pugalu, kapuru. Makanya kau di sini aku kasih paham ke kau, tapi kau banyak congor, makanya kau dengar dulu biar kau paham di sini. Macam kau putar bibir, kau banyak congor aja tapi nggak ngerti ayat. Nah, sekarang kau baca Amsal. Kau baca Mazmur 33 nomor 9. Amsal, coba kau baca. Kau itu banyak ngawur. Kau yang baca. Kau baca coba. Kau baca. Memang juga bukan kitabmu itu. Itu kitabnya Yahudi supaya kau kuajari kau supaya kau waras. Kau baca Mazmur 33 nomor 9 coba. Kitab Tauratmu mana? Aku tanya kau. Itu kitabnya orang Yahudi, pancuri. Iya. Kau pikir saya karisteng yang suka curi-curi kitabnya orang? Itu kitabnya Yahudi. Taurat itu kitabnya Yahudi. Hei, kapurung. Hei, kapurung. Kitab Taurat itu kitabnya Yahudi. Kamfret. Tunjukkan Tauratmu. Tauratmu. Yang kau imani itu. Tanjakmu si polong. Mana ada kau minta Taurat di saya? Saya bukan Yahudi. Iya, makanya kau banyak ngawur kau. Dan sekarang kau punya Taurat nggak? Ini Tauratnya di aku. Nenekmu kiper. Dasar. Injil Isamu mana? Injil Isamu mana? Kau baca kitabnya Yahudi Mazmur 33 nomor 9. Kau baca cepat. Baca. Jangan kau banyak congor di sini semua. Kau Baca kitabnya Yahudi Mazmur 33 yang kau curi nomor 9. Silakan. Nangis dia. Dah kau turun. Kau ke gereja seperti biasa. Siapkan jarimu mulai dari pintu. Begitu kau buka pintu gereja kau teriak memang pendeta nungging. Ciak. Gerubuk. Nah, masuk jarimu penuh, habis itu cabut, jilat jarimu, mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Demikian saudara Yani, pemakan babi dan penikmat anjing. Turun. Masih mau aku datang besok. Yani, kesakitan hatimu mudah-mudahan mengantarmu menjadi waras, Yan. Amin. Kau saya sangat benci. Kenapa? Kau murtadkan istrimu menjadi penyembah makhluk terkutuk. Oke, Yan? Maaf, Yani. Maaf diterima, Bang. Izin bertanya, Bang. Silakan. Kapurung itu apa, Bang? Kapurung, KPR. Oh, tak pikir itu kapurung itu nama hewan, nama makhluk. Bukan, gitu. kapurung itu nama sebuah pulau di mana penghuninya makhluk-makhluk yang tak punya kepala, tapi bisa bicara. Nah, itu. Tak pikir kalau istilah-istilah Bang Zuma itu kan pararang itu kan biawak kan. Nih, aku penasaran kapurung nih apa nih ketawa-ketawa dari tadi. Tak pikir nama binatang. Bukan pulau yang penghuninya tanpa kepala, itu kapurung. Semacam Yani tadi ini. Stres dia si Yani, stres. Kenapa Yani stres? Karena istrinya sudah menangis 6 tahun. Ayolah, Pak. Aku cinta, kamu cinta buatan Indonesia. Jadi gini, saudara Kristen, ketika saudara bertanya, sama seperti ketika Anda meminta sesuatu, Sabar dulu Pak maka Tapekong. Anda harus Pak Tapekong menyiapkan wadah menampung apa yang Anda minta. Jangan Anda bertanya, habis itu Anda tutup kuping, tutup hidung, tutup mata, tutup tenggorokan, tutup semuanya. Ya tak ada masuk. Seibarat botol
yang ditutup dengan kenceng, kosong isinya, dibuang ke samudra. Tak ada sedetik pun air yang akan masuk, karena Anda menutup diri Anda sendiri. Ketika Anda bertanya tentang Islam, siapkan diri Anda untuk dibalur dengan jawaban. Karena jawabannya pasti menyejukkan hati kalau Islam yang menjawab. Karena pasti ada jawabannya. Contoh, ketika Anda bertanya tentang waktu sholat di dalam Islam, mana perintah waktu sholat? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, pada waktu engkau berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh, solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu waktunya ditentukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, ketika kemudian dikatakan sholat ditentukan, subuh di mana diterangkan dalam Al-Quran? Surah Ar-Rum ayat 17. Ini sahabat-sahabat saya tadi, guru-guru saya tadi sudah menyebutkan itu. Sholat subuh, habis subuh apa? Zuhur. Perintah zuhurnya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Al-Quran surah An-Nur ayat 58 juga bisa. Di situ ada kata az-zahirati. Nah, habis zuhur apa? Asar. Mana perintah salat asarnya? Al-Quran surah Asar ayat 1. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah 18 ayat 28. Al-Quran surah 19 ayat 11. Al-Quran 30 ayat 18 dan seterusnya. Habis asar apa? Maghrib. Perintahnya di mana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, ayat 117. Surah Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat 9. Habis maghrib apa? Isya. Perintahnya di mana? Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Habis Isya apa? Subuh. Kembali lagi yang tadi. Jadi semua rangkaian ibadah di Islam itu ada perintahnya. Nah, ada titipan tadi pertanyaan, mana perintahnya? Sembahyang nyembah batu yang digantung di pohon. Pada hari Minggu ku turut pakde ke gereja, naik kuda makan ayam supaya kenyang perutnya. Sampai gereja ternyata yang disembah anak orang. Kalau begitu Anda kapan jadi warasnya? Cik cakacik 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 cakadi dinding. Diam-diam merayap datang seekor oten. Hop! Akalnya dimakan. Lanjut teman-teman, saya lihat dulu sejenak. Jelas Pak Abang. Namanya siapa Sudah ini? dijawab toh sama sama Kak Natali, sama Bang Zuma, sama Bang Erwin. Nah, sekarang giliran Boboy yang nanya nih. Di mana dalil dan perintahnya dari Yesus umat Kristen diperintahkan beribadah ke gereja pada hari Minggu? Silakan. Nangis. Awas macet. Nangis. Gak bisa jawab. Gak ada. Tuh kan, nangis kan? Tuh kan, bandel sih ke gereja hari Minggu, siapa yang nyuruh? Nangis ditanyain sekarang kan? Nangis. Padahal tadi mau diajak tipis-tipis, tapi ngajaknya tebel, ya kita tebel juga gitu. Cabut Iya terus, dong. Mbak Natali, biar kapok Ayo dia. dong. Ayo nih, ekornya nih, ekornya kena nih, ekornya. Cik-cik-cak, cik-cik-cak, di dinding, diam-diam merayap. Datang sahabat tapolong, hop, otaknya dimakan. Salam, salam.
Kabur. Salam Dan. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore Dan. Bagaimana Dan? Sudah lurus? Masih bengkok. Masih bengkok. Jadi begini Bang, Dan ini sebenarnya sudah mulai oleng kapalnya Bang Suma. Cuman ada kemarin yang dia ragukan tentang bertanya apa gitu loh. Kalau membuka Bang Suma ini, besok sudah ke Vatikan loh, susah. Silakan. Tapi pertanyaanku belum diselesaikan. Zuma kapan itu? Apa yang kau tanya? On dia kayaknya. On Zuma ini. Silakan. Cok, kasih tahu dia dulu, jelaskan dulu Abu Daud 61 itu. Kenapa bisa sampai belum dipecahkan itu? Apa Abu Daud 61 apa? Ya, Suruh dia baca, noise ya ini ya, noise ya, kamu noise ya. Tidak. Terlalu jauh kok lari ke Abu Daud. Aduh. Tidak, karena belum saya dapat jawabannya. Dia lari-lari kemari. Coba suruh ondul dia, jelaskan itu Abu Daud 61 itu. Apa Abu Daud 61? Sedangkan di Al-Maidah itu, Al-Maidah ayat 3 itu diharamkan itu darah sama bangkai. Kenapa di Abu Daud 61 itu dipakai wudhu itu? Coba Bang Zuma, coba ondul, jelaskan dulu itu. Ya, silakan sampai maksudnya apa? Abu Daud 61 coba ke bawah dalil dulu supaya buat edukasi teman-teman di bawah gitu. Apa yang dimaksud di Abu Daud itu? Silakan. Dia mau nanya pun bingung gitu loh. Dia mau nanya aja bingung. Tunggu. Noise loh dia noise loh ini. Masa? Noise banget loh kamu tuh berisik kan. Di mute dulu suara Pak. azan. Atau Dia itu membawa ini loh, air yang ada bangkai anjing, bekas kotoran itu ya. Itu. Kenapa Dan bisa lagi disucikan itu? Kita tahu dia sebenarnya, nanya juga cuma nggak ngerti, dia mau kalau nanya bisa gini, dan ini kalau bertanya membawa satu hadis itu dia sendiri membacakan gitu loh. Jadi Masih bisa walaupun bacakan? kita nih tahu datanya, tapi kan data kita. Nah, dan Masih bisa juga bacakan? membawa datanya gitu loh Dan. Siap, ini saya bacakan. Jadi jangan sampai muncul Anda itu dikatakan asumsi atau menyebar narasi bohong gitu. Iya, makanya saya cuma katakan ayatnya kan, supaya Bukan kalian ayat bacakan. itu, hadis itu. Hadis, itu. Supaya dibacakan, jangan saya bacakan. Gitu, atau dibuka itu sama Natalia itu. Udah lanjut nyuruh-nyuruh, aja. kamu aja lah buka sendiri. Nyuruh-nyuruh. Siapa yang nyuruh-nyuruh aku? Jangan salah ngomong di sini langsung dicambuk gua itu. Kau kan on cam. Aku on cam bukan buat jadi Saya- gabungnya kafir. Tunggu, ini saya mau baca Natalia. Dengar Baca, kau. baca. Diam. Zuma, Zuma, belum kau selesai. meraya datang seorang oten, hop, otaknya Kau dimakan. cuma begitu aja bisa. Kau tidak jelasin ke saya kemarin. Jelaskan dulu itu Dan. Bagaimana itu? Apa ini? Woi, Abu Daud 61, kau jelaskan dulu. Abu Daud 61 Kemarin saya kau terkait turunkan itu. dengan sumur Buddha. Betul? Sumur bid'ah. Jadi sumur ini dimiliki oleh Bani Sa'idah yang berada di utara Saqifah, di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah berwudu di situ. Ada apa di dalam? Padahal di dalamnya terkena dibuat sebagai pembuangan barang-barang kotor, Ya. sehingga para sahabatnya itu bertanya kepada Rasulullah. Lalu kemudian baginda menjawab, air tidak ternajisi oleh sesuatu karena kenyataannya sumur yang disebut sumur Buta'ah ini itu airnya banyak dan tidak ada satupun yang berubah dari baik warnanya ataupun baunya atau rasanya, karena airnya tetap suci. Itulah sebabnya airnya tetap dipakai. Nah, kalau di situ ada pembuangan kotoran
bangkai atau sampah, tetapi massa airnya itu lebih besar, maka air tersebut selama tidak berubah warna, bau dan juga rasanya, maka air itu bisa digunakan. Contoh misalnya nih, tak kasih pelajaran kepada saudara. Di dalam Imamat 11 nomor 35 sampai nomor 36. Di data 35-nya diterangkan begini. Data itu di 35 menjelaskan bahwa jika bangkai binatang jatuh ke atas suatu benda atau ke air, maka benda tersebut menjadi najis dan harus kemudian benda itu dibersihkan. Nah, di data nomor 36-nya dikatakan, jika bangkai binatang jatuh ke dalam air atau kolam penyimpanan air dan air tersebut tetap boleh diminum dan tidak menjadi najis apabila air tersebut lebih besar massanya daripada sampah atau bangkai yang ada di dalamnya. Imamat 11 35 sampai 36. Udah selesai kan? Selesai dong. Sekarang saya balik nanya. Belum. Sekarang saya balik nanya. Udah selesai. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Kenapa mensucikan diri Kristen dari dosa-dosa menggunakan darah Yesus? Ini pertanyaan yang sama ya. Kenapa dosa-dosa manusia dihapuskan dengan darah manusia? Jawab. Aku cinta Raja cinta buatan Indonesia. Ya, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seperti itu silakan aja dibacakan Imamat 11 itu. Insya Allah mereka akan sadar, mereka akan waras selama otaknya mereka tidak mengecil, tidak mengeriput otaknya. Insya Allah bisa sembuh. Gitu ya. Oke, saya izin sejenak. Mudah-mudahan tak ada lagi yang masuk mengganggu pikiran saya sehingga saya harus nongol lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya udah bisa istirahat juga. Yang jelas, cikijak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor oten, cukup, otaknya dimakan. Ya, silakan, selamat bertugas, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Oke, Bengko ya, terima kasih banyak, salam sehat semua ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin. Satu-satunya akunku ini jadi saya nongkrong di bawah, boleh ya? Akunku yang satu nanti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 13. Mati meja. Saya dibawa nongkrong. Boleh ya? Iya, siap. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikijak di dinding, diam-diam merayap, naik seorang oten, kutubut, otaknya dimakan. Oke, Icang Sahril. Tapi memang panas ya Romo ya kalau bahas Dewa Molok ini minimal 3-4 akun ya. Kenapa Romo ya? Panas Bang Paloko. Begini, mereka bertanya seputar tuntunan atau hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Nah, sementara di sisi yang lain pada saat kita bertanya seputar hukum kepada mereka, mereka pura-pura sinting. Seperti yang tadi itu kan, pura-pura sinting lalu kabur, pura-pura sedeng lalu kabur. Bertanya sholat 5 waktu di dalam Al-Quran sudah dijawab, giliran ditanya balik mana perintahnya beribadah ke gereja pada hari Minggu, nggak taunya kabur ya. Yang satunya lagi sidan, belum lagi ditanya udah kabur.
berat. Kalau di Islam itu kan ada yang suci itu kriterianya seperti ini, yang najis itu kriterianya seperti ini. Kalau di Islam kan ada kriterianya. Coba kita tanya kepada mereka, boleh nggak mereka cuci muka dengan tainya sendiri? Boleh nggak? Nih si, misal sidan itu mencret ya kan. Nah, mencretnya itu dibikin buat cuci mukanya sendiri, boleh nggak? Di dalam iman mereka. Nggak ada larangan, Bang. Nggak ada larangan. Kalau nggak ada larangan berarti boleh. Boleh toh sekalian buat lulur toh. Nah, Mantap itu. Terobosan baru tuh. Iya, bisa awet muda itu. Oke, kita sapa dulu Romo. Icang, selamat sore. Icang monitor. Icang, di bawah dulu ya. nih dan naik lagi nih. Naik lagi Dan, kau ini ndak pintar kau ini Dan. Makanya nih kalau tertutup hati, tolong kau buka hatimu, sudahlah. Kau kan bisa dia punya otak, punya akal gitu loh. Kenapa hal-hal kecil begitu enggak fundamental? Itu sudah dijawab secara jelas loh. Kemarin tidak Sudah dijawab secara jelas. Terus ada satu pertanyaan, Anda itu malah turun. tidak terpental kan? Itu kan ini apa ya? Sama Coba jelas. dengan di Coba, ya, Imamat jelaskan. 11, 35, 36, Tunggu, 37. jangan dulu Itu sama, jangan dulu kasusnya lari sama kita. itu. Kita selesai. Tunggu dulu Dan, tunggu dulu Dan, tunggu. Ada kita siapa dulu? Siapa ini? Marben. Kenapa Marben? Selamat sore. Sore. Ya, dari Kristen, Katolik atau apa gitu loh. Banyak banget begitu soalnya. 60.000 saya harus sebutkan. Iya, 60.000 denom aliran. Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan. Mau ditanya atau mau bertanya? Silakan. Tobatlah. Hah? Tobat bertobat. Oke, baik. Saya mau bertobat, Bang. Coba kalau bisa Anda bisa menjawab ini, saya akan bertobat. Siapa nama anaknya Maria? Itu dulu jawab dulu. Kenapa Muhammad masih di kuburan? Astaga. Pertanyaan itu sebenarnya menampol kepala Anda sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad itu manusia. Nah, manusia itu meninggal dunia itu wajar. Lah terus kalau Tuhan mati, logikanya itu gimana? Yesus kalian bilang apa manusia? Mungkin begini Bang Erwin. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, ini kan lintas iman Pak Marben ya. Jadi harus jelas siapa Tuhannya kan gitu. Makanya saya mau bertanya dulu. Betul. Ya, silakan Pak Marben. Nama anak Maria siapa? Aku nanya itu aja. Aduh, Dia mau ditanya balik. Bible nggak tahu, kerjanya diketein, bawa pertanyaan, disuruh ini jawab gantian juga nggak bisa. Apa bisanya Oten ini? Enggak, bingung aku nih kenapa masih di kuburan. Iya, nanti dulu Pak. Saya lebih bingung, malahan Tuhanmu mati itu lebih bingung. Ya, sebentar nanti akan dijawab itu Tapi di sini Pak sebelum naik itu ada pertanyaan dulu. Jadi kita tahu kan, gitu. Boleh saya tanya Pak sekali lagi, siapa nama anaknya Maria? Yesus. Siapa nama Tuhannya Maria? Yesus juga. Nah kan? Gak bahaya saya kira. Anakku adalah Tuhanku. Waduh. Gak bahaya. Lanjut. Lah, Tuhannya Tuhan di Bunda Maria Yesus, anaknya Yesus. Lah terus tua mana ibu mamanya sama anaknya tua mana? Tua Yesus. Apa? Cambuk. Dapat ilmu dari mana Bapak ini?
Bapak yang ngasih tahu kayak gitu siapa, Udah Pak? kan, udah dijawab kan? Jawablah itu. Karena udah tak jawab tadi. Simple kan? Apa jawabnya? Nabi Muhammad itu manusia, wajarlah meninggal dunia. Nah, kembali pertanyaan yang sama, wajar nggak kalau Tuhan mati? Jadi kenapa kalau Yesus kalian berdebat dibilang Tuhan, dibilang manusia? Tuhan mati wajar nggak, Pak? Hah? Oh, mati Tuhan kan mati sementara. wajar nggak? Sementara. Nggak ada sementara Tuhan mati, Tuhan mati wajar nggak? Sementara jare. Cuma 3 bulan. Saya dulu. Pecahkan tadi itu, Abu Daud 61 itu. Cuma 3 hari. Udah dijawab itu, Udah Abu Daud dijawab. itu. Bagaimana sekelas Nabi kok bisa begitu? Coba jelaskan betul-betul dulu. Udah dijawab. Kamu kalau misalnya tetap botol, itu Ya, cerita kamu. jawabannya nggak pas. Ya udah cerita kamu, nggak harus mempaskan sama kebotolanmu memang. Iya. Lanjut, Yesus Bang kan Erwin. kalian anggap manusia. Siapa? Sudah dijawab tadi. Itu sama kasusnya dengan Ini kick orang nih. ini ngomong Kick bulet-bulet. ngeyel nih. Udah dijawab tadi, itu sama kasusnya dengan imamat 11 nomor 35, 36, 37 itu sama. Jadi menurutmu Yesus sama Muhammad sama gitu? Aduh, ini lagi nyambung. Ini nggak nyambung. Ini beda lagi nih, Bobobe. Cabut. Yang dan tanya kembali ke Abu Daud, yang satunya tanya Nabi Muhammad meninggal. Wajarlah Nabi manusia. Lah kalau Tuhan meninggal wajar nggak? Ngeri dong, ngeri dong. Ngeri lah. Biarpun Ngeri 3 dong. hari. Terus yang mengurus alam semesta ini siapa kalau Tuhannya mati? Iya, kalau menurut kalian kan Yesus nabi, apa utusan? Ya kalau menurut orang Kristen kan Tuhan. Ya, kalau menurut Ya kalian kan kalau yang nabi. mengatakan Tuhannya mati siapa? Yang mengatakan Tuhan mati siapa? Orang Kristen. Turun saya, tiada jawabannya. Menebus dosa manusia. Dan kamu bukan nggak ini ya, bukannya nggak ada jawabannya. Telinga kamu aja mungkin Udah, yang nggak apa-apa. kompoan. Iya, Nggak sudah apa-apa, dia tertutup. turun aja. Dia turun aja nggak Ya, apa-apa. sudah Telinganya tertutup sama Roh Kudus. bersihin dulu, telinganya bersihin dulu pakai linggis ya Pak ya. Bersihin dulu pakai linggis ya, biar puas ya Pak ya. Camuk Sana dia. turun. Coba Abu turun Daud aja. 61 itu. Kamu Jelaskan terus. dulu bagaimana itu. Udahlah. Dia nggak bisa jawab Kupingmu ya? tuh dibersihin dulu. Ya. Kenapa Nggak itu bisa jawab. dipakai wudhu? Sumur itu kan sumur itu. Inilah ya, Turun aja di Tidak sini dan mengalir, di sumur itu Kristen tidak itu memang mengalir. hidup tidak ada aturan ya. Dimana kalau kita bersuci itu ada ukurannya, perbandingan air yang bersih dengan kotor itu berapa ada di dalam Islam. Tetapi kalau di dalam Kristen, jangankan Bro, air itu yang untuk bekas, bersuci, halal haram saja tidak kenal. Sumur itu Inilah penampungan, tanda-tanda tidak Kristen itu mengalir. tidak tahu aturan. Saya tambahkan Sumur ya Dan itu ya. penampungan. Saya tambahkan. Ini Sidan turunin aja nih, Sidan Dan turun aja nih. Dia Tidak telinganya mengalir. tambahi Tahu jawabannya. sumur kan, tahu sumur. Sumur itu penampungan. Dan Turun aja kau dengarkan Dan, sama kamu. pintar-pintar kau Dan, turun aja. Aduh, sudah Ada dijawab kayak Merben, gitu masih Merben. juga ngeyel. Silakan, ada Merben. Silakan dinikmati. Silakan Marben. Apa yang dikeluhkan? Sakit pinggang? Enggak. kepala Kurang dia. puas jawabannya tadi. Tapi nanti kalau ditanya jangan kabur ya. Kaburlah. Nah ini, kalau mau kabur ya nggak usah. Masih mau tanyanya ke Kristen berbanding apa? Cuman itu aja kalau saya. Soalnya aku ditanya nggak tahu. Kalau ditanya nggak tahu Pak, kalau dijawab jangan ngeyel, gitu loh. Tapi kalau berani Ya, yang pas. ngeyel berarti siap ditanya. Jadi begini Pak, izin sedikit os masuk. Tadi pertanyaannya itu kami cuma menjawab sederhana saja. Karena Nabi Muhammad SAW itu sama seperti kita manusia, jadi ada kematiannya, kan gitu, wajar. Nah kalau Tuhan yang mati kurang ajar. Nah pertanyaan tadi, kenapa Tuhan bisa mati? Silakan. Nah ini kalau tiba kayak gini disamakan Yesus sama Muhammad. Gimana ini? Ini nggak usah pakai dalil loh Pak, nggak pakai dalil, pakai logika, ya kan? Kita manusia, Bapak manusia, Nabi Muhammad manusia. Bedanya
Nabi Muhammad itu manusia pilihan yang dipilih oleh Allah mendapatkan wahyu yang berupa Al-Quran. Lah kalau kita ini juga manusia, dilahirkan, hidup seperti umumnya manusia pada umumnya, dan dimatikan. Nah terus pertanyaannya, yang Anda katakan Tuhan, yang Anda tuhankan itu mati, wajar nggak? Berarti jelas sekali udah ngaku Yesus Tuhan kan? Oke, biar saya ikuti. Iya, silakan. Biar Boboy yang ikuti ya, oke. Boboy mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi bukan sebagai Allah. Oke, saya imani, saya percaya. Izin ralat Romo, Tuhannya Mana? Oten gitu, Tuhannya Oten, biar tidak murtad tanpa disengaja. Oh iya, Tuhan Yesus Oten. adalah Tuhannya Oten, bukan Tuhannya Romo. Tuhannya Romo kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begini. Nabi Muhammad adalah manusia. Beliau adalah seorang nabi utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia. Oke. Nah, Yesus adalah Tuhannya Oten. Ya. Yesus adalah Tuhannya Oten. Nah, Nabi Muhammad wafat, umat Islam itu nggak ada yang heran. Memang beliau adalah manusia. Memang beliau memiliki batas waktu. Pada saat waktunya sudah tiba, wafatnya sudah tiba, maka beliau akan diwafatkan oleh Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak, pada saat Tuhannya Oten ini mati selama 3 hari, lalu siapa yang menjadi Tuhan pada saat itu, Pak? Ya, yang mati kan cuma jasad yang mati. Silahkan. Oten dari jemaat sampai ke pendetanya kok sama gitu loh, heran saya. Pada saat Tuhannya umat Kristen mati 3 hari 3 malam, siapa yang menjadi Tuhan pada waktu itu? Yesus juga, tapi itu kan mati bukan apanya, badannya. Yesus kan mati. Yesus pada waktu itu kan mati kan toh, mati selama 3 hari 3 malam. Nah, udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain nih karena udah mati. Nah, yang saya tanya, pada saat Tuhannya umat Kristen ini mati, siapa yang menjadi Tuhan pada waktu itu? Siapa bilang Tuhan mati? Roh badan yang mati. Yang mati itu Tuhan apa manusia, Pak? Badannya, rohnya tetap. Oh, Berarti tidak mati. yang nggak mati berarti Bang Palopo. Badan yang mati. Di mana-mana memang badan Berarti yang mati. Paulus salah itu, Bang Di Boboy. mana-mana memang badan yang mati, roh mah nggak mati. Itu mah Iya, sama aja kayak nenek Paulus gue juga salah. gitu. Katanya kan gini kata Paulus tuh, mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Berarti salah Paulus. Dia bilang mati kok Paulus itu kok. Terus apa bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad wafat, jasadnya yang wafat, ruhnya kan tidak wafat, ruhnya Nabi Muhammad. Bedanya apa? Coba. Gimana? Nabi Muhammad itu kan wafat, jasadnya wafat, ruhnya kan tidak wafat, tidak mati toh, jasadnya, ruhnya toh. Rohnya kemana? Rohnya kan dilempar aja. Aduh, tambah kemana-mana ini orang. Kemana-mana. Baca Bible nggak pernah, tahu alam barzah juga malahan. Tapi Bible sendiri nggak tahu gimana nih Bang Boboy. Nggak tahu dia, nggak tahu. Ya itu dia. Tuhannya mati apa enggak sih? Sebenarnya yang mati Tuhan apa bukan? Bukan. Bukan. Kalau Tuhan mati salah. Kok salah? Mati memang badannya. Loh, enggak, jadinya yang mati badannya itu badannya Tuhan atau apanya Tuhan? Badannya 3 hari. Badannya Tuhan, habis itu badannya bangkit. Tuhan. Badannya Tuhan. Ya 3 hari cuma. Iya, tapi badannya Tuhan. Iya. Berarti yang mati Tuhan, ya kan? Badannya.
Iya, badannya Tuhan apa badannya kucing sih, dari tadi ditanya kok. Rohnya tetap di surga. Saya nggak nanya rohnya, badannya siapa yang mati? Badannya orang. Bukan Tuhan. Orang. Iya, orangnya itu bukan Tuhan. Asli parah. Bukan, coba jawab dulu. Jawab. Kematian badan, itu badannya badan Tuhan atau bukan yang mati? Badannya. Iya, badannya Tuhan atau bukan? Bodinya Tuhan atau bukan? Oh, ditanya kok. Badannya waktu manusia. Manusia, berarti bukan Tuhan yang mati. Yang Tuhan itu kan rohnya, bukan badannya. Iya, berarti yang mati Tuhan apa bukan? Ya ampun, ditanya kok. Badannya yang mati. Tuhannya mati enggak? Enggak, hidup. Tuhannya hidup, Tuhannya nggak pernah mati ya? Oh gitu, Ya, coba Tuhan dilihat atau matanya bukan? melotot. Matanya melotot ya, melotot. Manusia berarti bukan Tuhan yang mati. Tolong gedein. Ini Badan, si badan. curhat ini apa namanya, noise. Oke ya. 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, bentar aku gedein. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi salah nggak ya ini ya, kematian Tuhan? Jadi salah. Pokoknya Apakah jadi kita pelan-pelan aja, Uti. Ngomongnya pelan-pelan Iya. saja. Biar Pelan-pelan. biar kedengaran. Iya. Tenggorokanku juga lagi tidak ramah lingkungan ini, lagi sakit. Masalahnya ini, kalau harus Oten ini pelan-pelan. kalau kenceng-kenceng malah nggak denger. Oh iya. Oke, Pak Marben bisa melotot dulu lihat ini 1 Korintus 11:26. Jadi salah nggak ini? Enggak nampak. Nggak nampak katanya. Kurang melotot. Kurang melotot. Kematian apa ini? Nah, coba baca. Baca dulu. Sudah dibaca Coba. nggak dibaca lagi. Iya, coba kamu yang baca sekarang ini. Nih. Enggak, Setiap aku cuma kali- mendengar aja. Enggak bisa baca. Ini lo baca. Kamu bisa baca nggak? Nggak bisa baca, nggak bisa Enggak, baca. cuma mendengar Oh, aja. nggak bisa baca. Oh, kasihan, saya ajarin ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Aduh, Tuhan mati diberitakan. Aduh, gak bahaya saya kira. Tuhan yang mati, gimana? Jadi salah nggak ini kematian Tuhan? Tuhannya yang mati, jadi salah nggak? Ayo, jadi salah nggak? Pak Martin, coret. Asli, kayak tanya asli apa enggak, ada pernah bacanya. Ayo, jadi salah nggak ini kematian Tuhan? Jadi nggak salah. Ayo, jadi salah nggak? Ini apa? Ini. Apa katanya? Google ini. Google, 1 Korintus 11:26. Enggak, Coba kamu bukanya di buka. Google, kok enggak ada Alkitab. Lah, kamu mau minta yang mana sih? Kamu punya Alkitab, punya Bible kamu. Coba kamu baca 1 Korintus 11:26. Sama nggak bunyinya? Tulisannya sama nggak? Kok dibilang kok tahu baca? Oh, memang tukang ngibul ini sukanya naik ya. Nggak bisa baca, tapi naik. Nggak bisa mainan TikTok baca, bisa, tapi ya orang kan? buka Google disalahin. Kok tahu Google ya? Kok bisa mainan TikTok ya? Aduh. Selain dia botol, tapi ternyata juga tukang ngibul ya kan? Ya. Komplit sekali. Iki gak bahaya tak Tuhan mati. Oh ya bahaya tare. Oh ya bahaya kan? Bahaya ya Nggak ngomong usah malu loh Pak. Bang Tidak Boboy, usah belain Bang Boboy, malu-malu biar seru Bang untuk Boboy. mengakui bahwa Tuhan yang Anda sembah itu pernah mati selama 3 hari 3 malam. Nggak usah malu lah, wong yang tertulis itu kematian Tuhan kok. Gak bahaya tak iki Tuhan mati. Ya Sing bahaya lah Tuhan Bang mati Paloko. sopo sing jadi Tuhan. Nah ini Makanya itu. yang mati 3 hari 3 malam ini adalah Tuhannya umat Kristen. Sementara Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini tidak pernah mati. Beda Tuhan. Itu Bang Paloko.
Terus yang Tuhan mati ini Tuhan apa konsepnya siapa Bang Boboy kira-kira ini? Konsepnya Paulus. Atau Tuhan-Tuhanan nih? Jangan-jangan Tuhannya Kristen ini Tuhan-Tuhanan. Bisa jadi, bisa jadi. Dia nggak mau jawab ya.